tadi kita sudah membahas sedikit pengantar tentang geografi. Tadi kita fokus ke ruang, region, gitu ya, dan bagaimana proses penataan ruang dan perancangan ruang di Indonesia. Mudah-mudahan Ananda masih memahaminya dengan baik. Malam ini kita coba untuk bermain-main soal ya. Kita lihat cuplikan beberapa seri soal yang pernah barangkali ini akan bisa saja berkemungkinan keluar ya untuk Ananda. Ananda sudah bisa lihat di layarnya? Ya, bisa Pak. Cukup jelas ya. Ini salah satu contoh soal ya yang keluar. Kalau tidak salah pada KSK kalau nggak salah ini. Nah, coba kalau melihat soal ini, kalau Alia pilih jawaban yang mana? Saat itu bencana meningkat ke wilayah 24 penanggulangan bencana itu dia milih C, Pak. C ya, oke. Kalau Afi sama, C juga. Iya sama. Ya, kenapa suara Afi nggak kedengaran ya? Ya, silakan mungkin ada gangguan di headset Afi kali ya. Oke. Nah, Ananda, jadi soal yang ini salah satu tipe bencana menurut undang-undang. Jadi di sini kata kuncinya adalah tipe bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 27 tentang penanggulangan bencana. Nah, jadi kalau kita bicara bencana itu ada bencana geologis, hidrometeorologis, alam, konflik, kegagalan teknologi. Kalau tipenya itu kita bisa lihat secara umum 3 ya, bencana alam, non-alam, dan sosial. Nah, sekarang yang keluar itu di A berarti itu bentuk itu contohnya gitu ya, bukan tipenya. Bencana geologi. Jadi yang betul itu adalah salah satu tipenya berarti alam, non-alam, dan sosial. Ya. Berarti A dan B itu contoh dari bencana alam ya. Alam. Bencana geologis. Kalau konflik bencana apa? Bencana sosial. Sosial. Kalau kegagalan teknologi? Non-alam. Non-alam ya. Oke, good. Jadi di sini udah sangat dipahami oleh Ananda semuanya dan juga Afi mudah-mudahan paham ini ya. Jadi kalau kita lihat penjelasannya, bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, bisa bentuknya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Kemudian yang non-alam, ya seperti yang kita sampaikan tadi itu, termasuk pandemi ya, pandemi COVID itu termasuk bencana non-alam. Kemudian bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial, tawuran, ya, perang antar suku dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini kita bisa simpulkan untuk soal yang ini tipe bencana yang betul adalah C ya, alam. Jadi yang Anda ingat di sini ya, pertama adalah tipe bencana alam, non-alam, sosial. Kemudian undang-undang tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. 2007. Oke, ada tiga poin yang harus Anda pahami. Pertama adalah tipe bencana, 3, alam, non-alam, sosial. Kemudian undang-undang penanggulangan bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian juga Ananda, kita perdalam sedikit ya, pemahaman saudara, Ananda semuanya, tentang bencana. Jadi ada gejala, ada bencana. Nah, belum tentu semua gejala yang terjadi itu adalah bencana. Contoh, terjadi gempa bumi. Jadi kayak kita Kota Padang ini kan sering terjadi gempa ya, gempa kekuatannya 5 skala Richter, 4 skala Richter. Itu gejala alam. Dan dia belum disebut bencana. Nah, kapan dia disebut sebagai bencana? Ketika sudah ada kerusakan yang terjadi. Nah, berapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah gejala sehingga dia masuk ke bencana? Suara nafis nggak kedengaran. Berapa? Ada berapa ya? Ayo. Pertama, menimbulkan kerusakan lingkungan. Oke. Yang kedua? Secara besar, maksudnya cakupannya besar. Jiwa kehidupan manusia, nyawa manusia. Oke. Yang ketiga, suatu gejala itu bisa disebut bencana, ada 4 indikator yang harus dipenuhinya. Yang pertama adalah mengancam jiwa manusia. Yang ketiga, mengancam harta benda manusia.
Yang keempat, merusak lingkungan. Yang ketiga. Yang keempat, menimbulkan goncangan psikologis. Jadi walaupun tidak terjadi, tidak ada korban, tidak ada yang terluka, wafat, tidak ada rumah yang hancur, tetapi jembatannya itu putus, ya, atau menimbulkan longsor. Kalau gempa ya, berarti dia juga termasuk bencana. Tentu skalanya akan berbeda ya. Nah, poin di sini adalah ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh gejala agar bisa disebut sebagai bencana, yaitu pertama adalah mengancam jiwa, merusak harta benda, merusak lingkungan, dan menimbulkan gangguan psikologi atau goncangan psikologi, ketakutan, trauma, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah sedikit pendalaman dari konten atau soal nomor 1. Bisa kita lanjut? Ya. Lanjut ya. Afi, lanjut? Lanjut, oke. Afi ini bisik-bisik ya. Oke, Bu Nana, sebelum kita lanjut, mohon Bu Nana dibantu kontak lagi Hendra ya, karena kita udah mulai. Baik, berikutnya itu adalah salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam longsor adalah bencana alam longsor. Ini jawabannya E ya. Kenapa E? Nah, ini jawabannya udah ada nih. Kenapa E? Pertanyaannya seperti tadi, Pak Dion pertanyaannya why? Kenapa? Siapa yang bisa? Jadi jawabannya intensitas hujan. Tapi bisa juga kalau Ananda punya pendapat lain ya silakan, nggak masalah. Intensitas hujan. Nggak harus E jawabannya ya. Nggak harus E. Kalau Alia pilih yang lain ya silakan. Hendra, selamat malam, selamat bergabung. Silakan kamera on ya. Bencana longsor. Afi mungkin buka aja headsetnya, mungkin masalah di headsetnya itu. Alia silakan. Kalau menurut dia bencana alam longsor itu penyebab utamanya karena nggak ada area resapan air, Pak. Penyebab terjadinya longsor karena tidak ada area resapan air. Karena airnya tuh teresap tapi nggak secara maksimal, jadi airnya tuh malah turun ke tanah, jadinya mengalir ke tanah. Nah, kalau longsor itu apa coba? Oke, apakah erosi tanah tidak menyebabkan longsor? Menyebabkan, Pak. Menyebabkan. Erosi atau longsor, bedakan. Erosi kan pengikisan. Ya, pengikisan tanah ya. Ya. Kenapa, Vi? Mau berpendapat? Silakan. Enggak, Pak. Oke. Pemotongan lereng. Contoh orang bikin apa kan? Bikin jalan seperti mau ke Solo, pernah lewat? Lereng-lereng itu dipotong gitu ya. Atau ke Malala, pernah lewat? Pernah. Apakah itu bisa menyebabkan longsor? Bisa, Pak. Bisa. Karena erosi tanah juga bisa sebenarnya ya. Pembuatan kolam air? Bisa juga, Pak. Ya, dibikinnya kolam seperti di Megamendung, Pak. Ya. Megamendung yang di Lembanai. Oke. Intensitas hujan. Nah, kira-kira penyebab utamanya yang mana? Coba yang ditanya adalah penyebab utama. Hendra, pendapatnya? Intensitas hujan, Pak. Kenapa intensitas hujan? Kalau hujan yang berlebih, otomatis tanah itu merembes ke dalam air. Air itu merembes ke dalam tanah. Jadi air itu menggenang di bawah, tanah yang di atas itu bisa bergeser gitu. Oke, sebentar. Masih ada lagi pendapatnya, boleh disampaikan?
Oke. Nah, sudah tampil lagi Ananda ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa bencana longsor merupakan salah satu bentuk bencana hidrometeorologi. Jadi hidrometeorologi berarti karena faktor air. Meteorologi berarti karena faktor cuaca. Jadi di situ air hujan yang datang ya, lalu akan masuk ke tanah karena ada proses apa namanya? Proses Infiltrasi. Ya. infiltrasi. Infiltrasi. Nah, ketika air yang tanah dengan tingkat kejenuhan yang maksimal, nanti tanah itu akan kehilangan kemampuan untuk mengikat satu sama lain. Nah, ketika dia terletak pada sebuah lereng yang curam, maka nanti tanah yang sudah jenuh air itu dia akan bergerak mengikuti lereng. Nah, itu yang longsor ya. Jadi longsor itu erat kaitannya dengan air yang masuk ke tanah. Sehingga tanah yang jenuh air itulah yang akan berpindah tempat. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa kondisi tektonik di Indonesia yang membentuk morfologi tinggi, patahan, batuan vulkanik yang mudah rapuh, serta proses-proses geomorfologi yang berlangsung sangat intensif, yang ditunjang pula oleh iklim tropis basah, sehingga potensi longsor menjadi sangat tinggi di Indonesia. Kita di Sumatera Barat termasuk provinsi dengan potensi longsor tinggi ya, juga Jawa Barat gitu ya, Sumatera Barat, Jawa dan Jawa Tengah juga termasuk yang memiliki potensi longsor. Nah, ini ada banyak ini penyebab longsor itu: tingginya curah hujan, hancurnya bebatuan, tumpukan sampah, hutan gundul, dan sampai ada 14. Tapi kalau soal ini yang ditanya adalah salah satu penyebab utama. Maka pilihan di sini yang lebih tepat itu adalah intensitas hujan. Karena hujan itu akan masuk ke tanah, infiltrasi yang menyebabkan tanah jenuh air. Bisa dipahami Ananda? Bisa, Pak? Bisa. Oke. Silakan Hendra jawab yang nomor 3. Drainase kota yang buruk. A. Drainase kota yang buruk. Afi? A juga, Pak. Alia? A juga, Pak. A juga. Faktor utama penyebab bencana banjir kota: tingginya pasokan hujan, ya kalau hujannya itu pengaruh air pasang, kiriman dari hulu, air tanah dangkal gitu ya. Oke. Nah, jadi Ananda kalau untuk kota memang spesifik ya. Banjir di kota itu erat kaitannya dengan sistem drainase yang ada. Drainase ini kan saluran air ya. Jadi air itu kalau di kota itu melewatnya kemana gitu. Apakah gotnya, sungai-sungai kecilnya itu lancar atau tidak. Semakin buruk drainase kota, maka hujan yang sedikit saja itu bisa menyebabkan genangan dan banjir. Nah, kalau kita Kota Padang ini termasuk drainase yang bagaimana ini? Di beberapa terlalu bagus. Kurang terlalu Baik di beberapa bagus. tempat. Kalau di Gunung Pangilun gimana drainasenya? buruk, Pak. Iya. Jadi apa ya? Kadang bandarnya itu lebih tinggi dari jalan kan? Iya. Ya, harusnya kan jalannya lebih tinggi dari itu ya, biar nggak banjir tergenang ya. Nah, jadi drainase kota yang buruk merupakan salah satu penyebab utama banjir di kota ya. Tapi kalau kita lihat dalam lingkup yang lebih luas, tentu tidak hanya drainase ya. Kalau di Jakarta itu kita lihat bahwa ternyata walaupun drainase sudah diperbaiki, tapi tetap saja banjir. Itu ada kalau kita lihat kurang resapan, Pak. Datarannya rendah. Kurangnya daerah resapan air, Pak. Ya, oke, good ya. Jadi daerah resapan airnya udah kurang karena Jakarta itu sudah gedung, hampir semuanya gedung. Kemudian hampir
berapa ya, 20 atau 30% daerah Jakarta itu, atau berapa persen itu sudah berada di bawah muka air laut gitu ya. Nah, kemudian ditambah lagi Jakarta itu merupakan daerah yang dituju oleh sungai-sungai yang bermuara ke Jakarta, yang dari Bogor ya, terutama yang terkenal itu ya. Jadi hulunya di Bogor ya, hilirnya di Jakarta. Akhirnya Jakarta banjir. Jadi kalau kita bicara banjir Jakarta itu faktornya sangat kompleks ya. Jakarta itu merupakan hilir dari sungai-sungai yang datang dari hulu, kemudian daratan Jakarta sekian persen telah berada di bawah muka air laut, kemudian apa tadi lagi, drainase juga belum begitu beres gitu ya, sehingga kalau terjadi banjir ya dampaknya lumayan gitu ya. Ya termasuk di kota kita Padang kan, hujan-hujan 1 jam 2 jam langsung tergenang, apalagi titik-titik seperti di dekat rumah Bapak ini kan di Baitur Rahmah ya, di bypass itu bisa kita nggak bisa lewat gitu. Nah itu bentuk tambah lagi daerah resapan air hujan. Nah itu tadi ya. Jadi daerah-daerah yang selama ini harusnya menjadi resapan air hujan, sekarang dibangun menjadi gedung kayak sekarang bypass ya, itu ada balai kota, ada kantor DPRD yang dulu tuh kan kosong ya, bisa menjadi tempat menyerap air, sekarang udah jadi bangunan ya, akhirnya airnya akan lari kemana-mana. Nah, nanti warga Sungai Sapi akan kebanjiran lagi, akan kebanjiran. Oke, paham yang ini ya? Ya. Ini nomor 4, wabah malaria banyak terjadi di daerah pegunungan pada awal dan akhir musim hujan. Karena, kenapa? Ini jawabannya sudah ada ini ya. Jadi karakteristik dari nyamuk malaria itu ternyata mereka menyukai genangan air jernih ya. Nah, karena mereka bisa beranak pinak di situ. Jadi wabah malaria banyak terjadi di daerah pegunungan pada awal akhir musim hujan karena banyak genangan air jernih. Jadi jawabannya B di sini. Atau ada yang punya jawaban lain? Emang B, Pak. Sepakat ya? Oke, ini tambahan saja. Baik, nomor 5. Silakan Hafiz yang jawab. Sebelum bencana, Pak. Mitigasi adalah tahapan pengelolaan bencana pada saat? Sebelum bencana, Pak. Oke, mitigasi itu apa, Afi? Upaya yang dilakukan untuk ketika ada bencana alam gitu, Pak, supaya tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan gitu, Pak. Ya, mitigasi itu artinya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi. Ya. Mitigasi bencana itu berarti sebelum bencana ya, sebelum bencana. Jadi mitigasi bencana, penanggulangan bencana itu mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Oke. Ini siklus penanggulangan bencana ya. Bicara tentang siklus penanggulangan bencana, berarti ada pra bencana. Pra bencana kita melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Ya, mitigasi struktural dan non struktural ada istilahnya ya. Berarti kita membangun, contohnya kalau di Padang, kita itu rawan gempa dan tsunami. Maka mitigasi strukturalnya adalah membangun TES, tempat evakuasi sementara atau shelter ya di beberapa titik di Padang yang daerah-daerahnya zona merah. Padang itu zona merahnya itu dari Khatib Sulaiman ke pantai ya, itu termasuk zona merah yang diperkirakan tingkat genangannya tinggi dan itu membahayakan. Jadi masyarakat-masyarakat yang tidak bisa menjauh dari pantai mungkin karena faktor umur atau kemacetan, maka mereka diharapkan untuk melakukan evakuasi vertikal ya. Jadi evakuasi itu ada evakuasi vertikal dan evakuasi horizontal. Evakuasi vertikal berarti mencari gedung-gedung tinggi yang tahan, yang masih kokoh setelah gempa terjadi. Sedangkan mitigasi horizontal berarti menjauh dari pantai. Nah, masyarakat yang tidak bisa melakukan evakuasi horizontal
mereka bisa menyelamatkan diri sementara di TES, tempat evakuasi sementara yang sudah dibangun oleh pemerintah. Tapi mitigasi non-struktural juga ada, membangun kesiapsiagaan, simulasi gitu ya. Simulasi. Nah, tapi sekarang simulasi udah hilang lagi ya. Kita di Kota Padang seolah-olah sudah lupa dengan potensi, padahal potensi itu selalu ada. Nah, jadi pra-bencana. Di pra-bencana itu adalah ada mitigasi ya, dengan pencegahan, dengan mitigasi struktural dan non-struktural. Lalu pada saat terjadi bencana, bentuk mitigasi itu adalah tanggap darurat. Yang perlu Anda pahami di sini adalah ketika melakukan tindakan tanggap darurat itu adalah ada satu rumus ya, bahwa kita menyelamatkan orang lain setelah diri kita selamat. Jadi pastikan kita selamat baru menolong orang lain. Sama kalau Ananda naik pesawat terbang itu ya, jadi naik pesawat itu nanti pramugari atau pramugaranya akan menyampaikan ketika tekanan di pesawat berubah drastis dan masker oksigen jatuh, maka kalau bagi yang membawa anak, ibunya dulu yang pasang masker baru membantu anaknya. Itu artinya adalah kita dalam kondisi darurat, pastikan diri kita selamat dulu baru kita menyelamatkan orang lain. Jadi jangan sok-sok jadi pahlawan ya. Jangan Iya, Pak. Oke. Udah selamat kita baru kita bantu orang lain. Setelah itu, setelah pra-bencana, saat bencana, kemudian kita pasca bencana. Nah, ini masa pemulihan, ada rehabilitasi, ada rekonstruksi. Kalau rehabilitasi berarti yang rusak diperbaiki. Kalau rekonstruksi berarti bangun baru semuanya. Ya, jadi kalau ada gedung yang rusak, rumah direhab saja. Tapi kalau hancur, ya kita bangun ulang, rekonstruksi. Itulah gambaran dari siklus penanggulangan bencana. Silakan nomor 6, Alia. Menyelamatkan korban. Hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat ya. Nah, oke. Menyelamatkan korban ya, bisa. Ada pendapat lain? Menghitung kerugian? Tanggap darurat hitung kerugian ya, cari penyakit. Oke. Memberikan bantuan kapan? Memberikan bantuan setelah diselamatkan, Pak. Iya. Diselamatkan orang itu dulu diletakkan di tenda-tenda darurat baru bantuan. Ini bisa penyelenggaraan penanggulangan bencana tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi. Oke, ini dilakukan oleh instansi ya. Penentuan status darurat keadaan darurat bencana. Jadi ada bencana nasional, bencana nanti silakan Ananda bencana nasional, bencana provinsi gitu ya. Jadi ada level-levelnya. Kalau meliputi beberapa provinsi sekaligus terjadi itu menjadi bencana nasional. Berarti nanti itu berada di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB ya, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, tapi kalau bencananya bencana di Padang, di kabupaten saja atau di provinsi itu menjadi wewenang kerja dari Badan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi itu dua instansi yang mengurusi masalah bencana di Indonesia, BNPB dan BPBD. BNPB di tingkat nasional, BPBD di tingkat kabupaten kota. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui evakuasi pencarian dan penyelamatan korban, kita jawab tadi ya. Jadi jawaban menyelamatkan korban jawabannya D. Oke, berikutnya kondisi wilayah yang memungkinkannya terkena proses alam yang potensial menimbulkan bencana disebut kondisi alam. Ayo. Kerawanan. Kerawanan. Yang lain? Kerawanan. Kerentanan, bahaya, risiko, kapasitas. Nah, ini ada artinya masing-masing ya. Kalau kerawanan berarti daerah yang memiliki risiko tinggi atau potensial terhadap ancaman terjadinya bencana. Itu kerawanan. Berarti jawaban soal kita adalah kerawanan. Kalau kerentanan atau vulnerability
Kerentanan itu adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak. Nah, jadi kerawanan itu dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosial, dan sikap yang mempengaruhi masyarakat. Semakin padat daerah itu, maka kerentanannya semakin tinggi. Semakin tidak siap masyarakatnya, tingkat kesiagaan rendah, maka kerentanan juga tinggi. Jadi ada daerah yang sama-sama rawan, tapi kerentanannya bisa berbeda ya. Indonesia ini kan sangat rawan ya. Jepang juga sangat rawan. Tapi kenapa tahun 2004 ketika terjadi gempa dan tsunami, 200.000 orang korbannya, bayangkan. 200.000 itu 4 kabupaten loh, hilang orang semuanya. Tapi di Jepang terjadi tsunami tahun 2000 berapa? 11 atau 2010 ya? 2011, Pak. 2011. Itu dengan kekuatan yang luar biasa, lebih dahsyat lagi. Korbannya cuma 10.000. Berarti kan sama-sama rawan, tapi rentannya berbeda. Ya, jadi kerentanan itu memang banyak faktor ya. Jadi kalau masyarakatnya semakin tidak siaga, ya akhirnya. Artinya bahwa masyarakat harus meningkatkan kesiapsiagaannya. Ada bahaya atau hazard suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya bencana. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana atau tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana, disaster, apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Nah, itu tadi yang kita sebut 4 tadi ya. Kapan sebuah bahaya dianggap sebuah bencana atau disaster jika telah menimbulkan korban, kerugian, merusak lingkungan, dan menimbulkan gangguan psikologi ya, atau goncangan psikologi. Ada risiko dan ada capacity. Jadi mudah-mudahan ini sudah Anda pahami, ada istilah kerawanan, kerentanan, bahaya, risiko, dan kapasitas. Berikutnya nomor 8, kita bicara tentang penggunaan lahan terluas di kawasan terbangun perkotaan adalah, nah di kota yang paling banyak adalah perumahan ya. Perumahan ya, oke, perumahan. Nah ini bisa kita lihat di sini, kawasan terbangun perkotaan mempunyai pengertian sebagai suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk perkotaan, untuk sarana dan prasarana umum, bisa untuk perdagangan, industri, perkantoran, dan kawasan fungsional lainnya yang terkait langsung dengan kehidupan dan dalam suatu perkotaan. Kemudian aspek perumahan merupakan aspek yang penting dalam kegiatan dan aktivitas perkotaan. Hal ini disebabkan perumahan merupakan pemakai lahan terbesar dari lahan terbangun perkotaan, mencapai 40% dari lahan terbangun dalam RTR. Sedangkan penggunaan lainnya adalah untuk open space dan industri. Nah, jadi dari kondisi di atas terlihat bahwa aspek perumahan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan lahan perkotaan. Pertambahan penduduk perkotaan dan suburban serta perkembangan aktivitas perkotaan membutuhkan suplai perumahan yang tidak sedikit. Nah, jadi kita kunci di sini bahwa perumahan sesuai dengan soal kita, penggunaan lahan terluas di kawasan terbangun perkotaan itu adalah perumahan ya, sekitar 40%. Ini sudah kita bahas tadi, luas RTH di perkotaan yang ideal adalah 30%. Buka hijau 30%. Ya, 30% ya, kita lihat di sini. Jadi ada dasarnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 17 memuat bahwa proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas DAS. Ini tujuannya untuk kelestarian ya. Jadi dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ya. Dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas wilayah. Ini dasarnya. Oke, ini sudah kita pahami bersama. Bangunan pemerintah terkonsentrasi pada zona Civic Center. Bangunan pemerintah.
Alun-alun, plaza, ruang terbuka hijau, Central Business District, atau Civic Center. Kita lihat sini. Ini kalau kita lihat dari pola penggunaan lahan di kota, ini teori apa ini? Teori apa ya? Sektoral. Yakin sektoral? Mungkin. Ya, Hendra? Hendra? Konsentris, sektoral, inti ganda, atau apa ini? Iya, sektoral, Pak. Apa pencirinya? Kalau teori sektoral. Terbagi atas sektor-sektor. Ya, karena asumsi dari teori sektoral apa asumsinya? Kalau teori konsentris kan asumsinya itu daerahnya datar gitu ya. Tidak ada halangan fisik ketika mengembangkan kota. Kalau sektoral berarti ya ada halangan fisik ya, sehingga membangunnya nggak bisa seperti kue berlapis-lapis seperti konsentris gitu. Jadi ternyata di nomor 3 ini zona permukiman kelas rendah nggak bisa lagi dibangun ke sini. Kenapa? Karena mungkin ini ada hambatan fisik sehingga melebar ke sini atau ke sini atau ke situ ya. Nah, kita lihat nomor 1, daerah pusat kegiatan Central Business District atau CBD. Nah, pusat pelayanan, nah kantor pemerintah itu kan termasuk pusat pelayanan atau civic center atau zone of self-light manufacturing. Nah, ini berarti ini di sini tadi jawabannya E ya, civic center. Oke. Kegiatan perekonomian di perkotaan didominasi oleh sektor Jasa. Ayo. Kalau kita menggunakan soal jawaban nomor 10, yaitu teori sektoral, kegiatan perekonomian di perkotaan didominasi oleh sektor jasa, terlihat bahwa pada koridor nomor 1 lebih mengarah ke sektor jasa. Di sana terdapat hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan termasuk ke dalam daerah pusat kegiatan sentral atau CBD ya. Jadi ini sudah kita pahami bersama, ini jasa ya kalau melihat sektoral tadi. Berikut ini merupakan istilah yang sering dipergunakan dalam membahas kota dan perkotaan kecuali kalau urban, kota ya, city, town, township, Rural. Nah, ini istilah-istilahnya mungkin Anda perlu hafal juga ya, karena kadang-kadang keluar di pilihan ganda istilah itu ada city, itu merupakan pusat kota yang menjadi pusat suburban, urban, dan rural urban. Ada suburban atau faubourg, ya, suburban, ya. Ada suburban fringe, area wilayah yang mengelilingi daerah suburban yang menjadi daerah peralihan kota ke desa. Ada urban fringe, daerah perbatasan antara kota dan desa yang memiliki sifat mirip dengan wilayah perkotaan. Urban adalah daerah yang penduduknya bergaya hidup modern. Rural merupakan daerah pedesaan atau desa yang penduduknya hidup sederhana. Town merupakan sebutan untuk kota kabupaten. Township merupakan sebutan untuk kota kecamatan. Jadi ya ini untuk wawasan saja. City, suburban, fringe, urban fringe, rural, town, dan township. Pola pertumbuhan dan perkembangan daerah terbangun perkotaan mengikuti pola berikut ini kecuali pola pusat kegiatan Pola pita. Kenapa? Oh, kegiatan pola pita. Pola pita baru dengar. Ya, baru dengar pola pita, Pak. Pola pita. Baru dengar atau baru baca atau Udah dengar, Pak. Nah, sekarang kalau ketemu soal seperti ini bagaimana Anda menjawabnya? Mati paket mami. Kalau ini antara pola pita atau pola tetap.
kira-kira kalau ketemu soal seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Nalar. Nalar. Nah, bagaimana memilih antara C dengan D? Antara C dengan D. Iya. Nalar aja lagi, Pak. Kalau pola tetap, soalnya pertumbuhan dan perkembangan daerah, jadi nggak mungkin tetap dia, pasti dia berubah. Jadi, Anda menerima pola pita walaupun belum pernah mendengarnya ya? Iya. Begitu? Tapi pola pitanya apa ya? Jadi kalau pola konsentris, ini kan sudah akrab sama kita ya. Pola sektoral sudah, pola pusat kegiatan ganda, inti ganda juga sudah ada ya, inti ganda. Jadi yang membingungkan itu kan C dengan D ya. Pola tetap ya. Tapi kalau pertumbuhan perkembangan udah pasti nggak tetap ya, berarti nggak ada pola tetap. Jadi kita bisa memilih D. Cuman pola pita ini, jadi pengembangan berbentuk pita atau ribbon development gitu ya. Jadi ada memang istilahnya pola pita atau ribbon development. Pada umumnya perkembangan berbentuk pita sebagai akibat meningkatnya sistem jaringan jalan. Jadi ada ya istilahnya, barangkali mungkin memang belum terlalu akrab di buku-buku SMA ya, mungkin belum terlalu akrab ya. Nah, jadi untuk pengembangan saja untuk Ananda terkait dengan pola dan bentuk kota, jadi perkembangan kota dapat dilihat dalam dua cara ya. Jadi di sini yang pertama perkembangan menurut asal pertumbuhannya, kemudian perkembangan kota dilihat dari arah pertumbuhannya. Jadi ada dua ya. Di pola dan bentuk kota itu bisa dilihat dari asal pertumbuhan dan arah pertumbuhan. Nah, kalau dari segi asal pertumbuhannya, kalau dia dari asal pertumbuhan ya Ananda ya, jadi perkembangan alamiah, yaitu perkembangan kota di masa yang lalu secara alamiah tanpa dilakukan kegiatan perencanaan kota. Nah, kemudian ini bisa dilihat bagiannya adalah penyebaran secara konsentris atau concentric spread ya. Kemudian ada pengembangan berbentuk pita atau ribbon development. Jadi pada perkembangan berbentuk pita terjadi sebagai akibat peningkatan sistem jaringan jalan dan pertumbuhan lalu lintas kendaraan bermotor. Jadi secara alamiah pada pola ini, kecenderungan setiap orang membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalur jalan utama. Nah, jika tanpa pengendalian yang efektif dapat menimbulkan masalah, seperti peningkatan biaya pelayanan prasarana dasar, perbaikan pelayanan di masa depan menjadi mahal dan sulit, dan banyak lagi permasalahannya. Jadi ini untuk menegaskan pola pita. Pola pita itu pengembangan berbentuk pita atau ribbon development yang secara umum itu disebabkan oleh peningkatan sistem jaringan jalan dan pertumbuhan lalu lintas kendaraan bermotor. Oke, bisa dipahami Ananda ya? Oke, nah ini salah satu sifat dari ekosistem adalah jawabannya B, selalu berubah. Perubahan tersebut bersifat dinamis untuk mencapai keseimbangan. Ekosistem itu berubah ya, jadi ekosistem itu memiliki sifat dinamis, selalu berubah, karena ada satu ketergantungan antara komponen yang satu dengan yang lain, ataupun antara level yang satu dengan level yang lain. Sifat dinamis ini meliputi aspek kematian dan kelahiran, pergerakan makhluk hidup dari satu wilayah ke wilayah yang lain, atau emigrasi dan imigrasi. Nah, jadi sebagai contoh hilangnya atau musnahnya satu komponen tingkatan trofi pada piramida ekologi atau rantai makanan, maka menyebabkan dampak perubahan pada komponen sebelum ataupun sesudahnya.
Hal inilah yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak stabil ya. Oke, ini cukup jelas. Oke. Nitrogen merupakan salah satu pencemar utama pada lingkungan air tanah di berbagai bagian bumi. Penyebab utama dari akumulasi nitrogen itu adalah, ini Bapak kira sudah cukup diketahui saja ya. Jawabannya B ya, mudah-mudahan bisa dipahami saja. Oke, nomor 16, kita lanjut. Nomor 16, salah satu isu lingkungan yang sering kita dengar akhir-akhir ini adalah fenomena perubahan iklim atau pemanasan global, global warming. Penyebab utama pemanasan global tersebut adalah ini sebenarnya semuanya bisa ya. Iya. Ya, Bisa. A dan B atau C ya yang paling bisa. Penyebab utama pemanasan global. CO berlebihan, CO2 berlebihan, gunung api, pembakaran bahan bakar fosil, oke bisa. Tapi yang ini sih kan penyebab utama dimintanya. Berarti pembakaran bahan bakar fosil. Ya, karena dibakar bahan bakar fosil menghasilkan CO2 ya. Nah, CO2 itu berbahaya 100% atau seperti apa? Bahaya jika dihirup, Pak. Jika berlebihan bahaya. Apakah CO2 atau tidak ada manfaat sama sekali? Ada manfaat. Ada kayaknya, Pak. Apa manfaatnya? Sebagai kalau untuk tanaman, untuk dihirup sama tanaman. Bagi tumbuhan ada ya? Jadi Karena CO2 itu mereka konsumsi ya? Iya, Pak. Oke. Kalau bagi lingkungan? Bagi lingkungan kayaknya nggak terlalu baik. Negatif sebenarnya, Pak. Malah merusak. Apakah CO2 tidak ada manfaat untuk tubuh manusia? Karbon dioksida. Manfaat belum. Penting, Pak. Penting. Kenapa? Mengatur tingkat pH darah dan mendukung proses pernafasan. Oke. Kalau kaitannya dengan gas rumah kaca, CO2 manfaatnya apa? Kalau gas rumah kaca, Menipiskan lapisan ozon. Nah, itu dampaknya, kalau manfaatnya. Jadi CO2 itu adalah gas rumah kaca yang penting bagi kehidupan di muka bumi ya. Ya, karena senyawa ini menyerap gelombang inframerah dengan kuat dan lebih berat dibanding udara dan larut dalam air. Jadi keberadaannya itu pada batas-batas tertentu ada manfaatnya. Ya, tapi kalau terlalu banyak ya itu yang menyebabkan efek rumah kaca ya. Jadi semua panas yang kan radiasi matahari kan di sebagiannya diserap oleh bumi. Sebagian lagi dipantulkan balik ke atmosfer. Nah, di atmosfer kita kan ada gas-gas rumah kaca yang akan menyerap, memantulkan sebagiannya lagi. Jadi kalau langit kita bersih, nah itu juga bahaya ya. Kalau tidak ada, itu terlalu dingin. Jadi malam terlalu panas, siang terlalu panas, malam terlalu dingin. Itu kalau atmosfer kita terlalu bersih. Nah, terlalu kotor pun tidak bisa, karena nanti menyebabkan radiasi yang dipantulkan bumi itu bolak-balik saja dia. Pergi ke atmosfer, mantul lagi oleh gas-gas rumah kaca, balik lagi ke bumi, mantul lagi. Nah, akhirnya bolak-balik seperti itu. Nah, kita seolah-olah berada di rumah kaca, gitu. Istilahnya disebut rumah kaca. Law of tolerance menunjukkan bahwa suatu organisme memiliki batas minimum dan batas maksimum untuk faktor setiap lingkungan. Di luar batas ini, organisme tersebut akan tidak akan ya, jadi hukum toleransi ini menyatakan bahwa setiap faktor lingkungan suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum dan maksimum yang mampu diterimanya. Di antara kedua harga ekstrim tersebut merupakan kisaran toleransi. Jadi contohnya, Hendra ini bisa hidup
jika ada oksigen 10 sampai 20. Ketika oksigennya 9 atau oksigennya 21 berarti telah melebihi batas toleransi. Jadi kalau sudah berada di batas toleransi, maka makhluk hidup tidak akan bertahan hidup. Contoh kalau ada kita yang terperangkap di lift gitu ya, kenapa banyak yang mati lemes? Karena oksigennya kurang. Ya, karena Kekurangan low oksigen. of tolerance, asupan oksigennya kurang gitu ya. Dalam lift itu semua orang mungkin karena teriak-teriak, menangis, ngomong, akhirnya semakin banyak mengeluarkan CO2. Akhirnya oksigennya saling berebut, akhirnya mereka pada mati lemes gitu, mati lemes. Oke. Baik, Mas Erwin, apa ada tambahan sampai di sini? Atau ada yang mau dikomentari, silakan Pak Erwin. Coba, rasanya tidak ada. Rasanya tidak ada. Rasanya tidak ada ya. Oke. Baik. Baik, Ananda, kita lanjutkan sedikit lagi ya sampai jam 9 ya. Ini besok pagi kan Ananda sekolah juga. Oke. Sampai di mana tadi? Oke. Dalam suatu ekosistem dapat ditemukan berbagai spesies organisme yang Bapak kira ini, nah ini juga perlu dipahami Ananda ya, yang disebut dengan relung atau niche ya. Dalam suatu ekosistem dapat ditemukan berbagai spesies organisme yang hidup secara berdampingan. Walaupun sumber daya yang tersedia terbatas, hal ini dapat terjadi karena, jadi contohnya Ananda semuanya ada habitat kan, tempat tinggal ya. Lalu masing-masing spesies menempati relung atau niche yang berbeda. Kalau habitat itu contohnya, apa contoh habitat? Habitat itu Tempat tinggal spesies. Apa yang termasuk habitat? Hidup, ya. Kalau sawah itu apa tuh? habitat Air tawar, habitat atau ekosistem atau bioma, mana yang lebih tinggi? Coba, mana yang lebih tinggi? Mana urutannya itu? Bioma, habitat, ekosistem, relung. Individu. Dimulai dari individu kalau tidak salah. Individu, boleh, silakan. Individu terus? populasi, Terus? komunitas, ekosistem, bioma, baru biosfer. Bioma, baru biosfer. Kalau relung? Relung itu bagian dari ekosistem. Ya, kalau relung apa? Bagian dari ekosistem. Jadi contohnya di sawah itu ada apa saja? Di kolam katakan ada apa saja yang hidup? Ada ikan. Ikan, apa lagi? Lumut itu. Siput. Siput, apa lagi? Nyamuk. Pensi, apa lagi? Nyamuk. Apa? Ada nyamuk. Nyamuk juga boleh, apa lagi? Apa lagi ya? Di kolam. Ada kata. Kata. Konce gitu ya, apa lagi? Ada belut juga. Ya, Ya ada kan? belut. Ada tumbuhan juga. Tumbuhan juga. Nah, tapi kenapa mereka bisa hidup berdampingan? Karena punya tempat itu, ada tempat mancing
Ya. Mereka punya tempat-tempat spesifik untuk hidup. Itu yang disebut dengan relung atau niche. Ya, walaupun sama-sama di kolam, tapi ikan dia di perairan yang luasnya itu. Siput ambil tempat khusus di tepi-tepinya. Lalu belut bikin lubang sendiri kan? Iya. Nah, ikan nggak bisa hidup di situ. Nah, tempat spesifik tinggalnya itulah namanya relung atau niche ya. Jadi kalau seseorang mengisi relung hati, berarti hanya orang itu yang bisa masuk, nggak bisa masuk orang lain gitu ya. Itu disebut relung hati, mengisi relung hatiku. Nah, artinya nggak bisa sembarang orang masuk ke relung itu, hanya spesies spesifik yang bisa hidup. Jadi, apakah ikan bisa masuk ke lubang belut? Nggak bisa. Nah, walaupun mereka sama-sama tinggal di sawah, tetapi mereka punya tempat-tempat spesifik yang mereka huni gitu. Nah, itu yang disebut dengan kenapa dalam satu ekosistem itu ditemukan berbagai spesies organisme yang hidup secara berdampingan, walaupun sumber daya yang tersedia itu terbatas. Karena mereka menempati relung atau niche yang berbeda. Bisa dipahami Anda ya? Bisa. Pak. Paham, Pak. Oke, ini tadi udah dibahas juga dalam pengertian konsep komunitas tercakup apa saja? Ada Jadi apa tadi Populasi pertama? lebih tadi. Mulai dari individu, kemudian individu, terus populasi, populasi, Komunitas, komunitas, baru ekosistem, setelah bioma, komunitas ekosistem, ya setelah ekosistem iya, bioma, 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 setelah bioma biosfer. 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 Oke. Nah, ini juga barangkali untuk tambahan bagi Ananda saja. Ini mungkin dalam bahasa yang agak berbeda, tapi hampir sama ya sebenarnya. Tingkatan organisasi organisme memiliki organisasi sederhana, yaitu mulai dari protoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, itu individunya itu ya. Berarti individunya mulai dari nomor 6 ya. Walaupun Iya. di sebelum itu ada protoplasma atau molekulnya, ada sel, ada jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, kemudian sistem organ membentuk organisme, makhluknya itu sendiri, kumpulan beberapa makhluk hidup, populasi, ya, kelompok organisme yang sejenis yang pada satu waktu dan tempat tertentu, kumpulan populasi komunitas, kumpulan komunitas ekosistem, dan kumpulan ekosistem itu adalah biosfer. Nah, ini setelah nomor 9 harus ada satu lagi, apa tadi kita sebut? Bioma ya? Bioma. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 20. Mayoritas Pertanian. penduduk perdesaan bekerja pada sektor pertanian. Ya. Pertanian. Oke. Jadi di sini Ananda dalam pengertian desa, dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering distilahkan dengan kampung atau suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, dihuni sekelompok masyarakat di mana sebagian besar mata pencariannya sebagai petani. Dan secara administratif, desa adalah yang terdiri dari satu atau lebih atau dusun digabungkan menjadi daerah yang berdiri sendiri dan otonom. Kalau di Sumatera Barat desa namanya nagari ya, nagari. Nagari. Itu kearifan lokal kita ya. Nah, kalau kita bicara ciri-ciri masyarakat desa, yaitu, jadi walaupun ini ada 8 cirinya ya, kehidupan tergantung pada alam, toleransi sosial kuat, adat istiadat dan norma agama kuat, tapi sekarang sih udah mulai enggak juga ya. Agak memudar. Memudar ya. Mulai termodernisasi. Ya, kontrol sosial didasarkan hukum informal, hubungan kekerabatan didasarkan pada paguyuban, pola pikir irasional. Enggak juga ya, orang desa juga rasional juga. Pintar-pintar. Oke, banyak yang pintar juga gitu ya. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian sebesar 82%. Nah, itu data yang mungkin bisa kita jadikan dasar awal, nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut lagi. Namun terlepas dari itu semua, beda antara desa dengan kota itu bisa dua ya. Pertama itu adalah keterikatan kepada alam, yang kedua kepemilikan lahan. Jadi dari 8 itu ada 2 faktor utama yang bisa menjadi pembeda antara desa dengan kota. Yang pertama tadi Hendra?
Ayo, Keterikatan dengan alam. keterikatan dengan lingkungan ya. Jadi kalau semakin kuat terikat dengan alam, berarti mereka orang desa itu. Ya. Kalau semakin tidak terikat dengan alam, berarti orang kota. Yang kedua, kepemilikan lahan. Semakin banyak lahan yang dipunyainya, berarti itu orang masih di desa itu. Kalau kita di desa kan enak ya, ini sawah saya sampai ke bukit sana. Mana batasnya? Nggak ada batas tuh, bukit aja batasnya itu. Ini ke belakang nggak jelas itu. Masih bisa Iya, seperti itu memang. kita di desa. Tapi kalau di kota, mana tanahmu? Ini yang ukuran 140 meter persegi ini aja itu yang dibeli di komplek ya. Di kepemilikan lahan di kota lebih sedikit. Kecuali sultan ya. Kalau sultan ya banyak tanahnya. Nah, kepemilikan lahan di desa masih luas. Lalu orang kota keterikatan langsung dengan alam juga kurang. Jadi walaupun dia tidak punya sawah, tapi dia tetap bisa makan nasi terus gitu ya. Karena pakainya tinggal beli. Jadi kalau orang desa nggak nanam dulu nggak makan dia kan, nggak makan, nggak mungkin orang desa. Nah, itu keterikatan. Jadi ciri khas dari desa dan kota itu secara umum bisa kita lihat dari dua hal tadi, yaitu keterikatan dengan alam secara langsung. Yang kedua adalah kepemilikan lahan ya, itu tambahannya dari yang telah kita jelaskan. Oke, MAA, Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. Ini barangkali ini perlu juga kadang-kadang ya. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN ini mereka ini masuk organisasi regional ya, organisasi atau kerjasama internasional dalam geografi. Oke, ini ada rasanya nih ASEAN itu Timur Leste udah masuk ASEAN apa belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Belum Berarti ASEAN diperbolehkan. masih 10 anggotanya ya sampai sekarang ya. Oke, masih ingat yang mendirikan ASEAN siapa? Masih, Pak. Indonesia, Malaysia, Singapura. Thailand, Singapura, Filipina. Indonesia siapa? Abda Malik, Pak. Malaysia? Tun Abdul Razak. Abdul Razak, Pak. Singapura? Raja Ratnam. Oke. Siapa lagi? Filipina? Filipina siapa? Thailand? Tonat Koman ya. Iya, betul. Filipina siapa? Pakai Ramos-Ramos kalau nggak salah ya. Narcisco Ramos, Pak. Narcisco Ramos? Iya, Pak. Narcis kok narsis? Narciso. Iya. Oke. MAA ya. Indonesia lah negara anggota? OPEC itu kemarin kan organisasi penghasil minyak bumi ya. Dulu kita pendirinya. Lalu karena produksi kita maju mundur, akhirnya kita juga on off jadi peserta ya. Jadi OPEC itu anggota. Jadi OPEC itu kita pernah jadi pendiri, jadi anggota. Lalu karena produksi minyak kita tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, kita off dulu. Karena kita tidak surplus. Kan tidak boleh jadi anggota OPEC. Jadi kayaknya OPEC itu syaratnya harus surplus ya, harus bisa mengekspor. Karena OPEC itu adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Ketika kita minus ya itu kita off dulu. Lalu kita masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Maju mundur cantik kayak Sarini ya. Jadi ya, makanya di sini jawabannya apa? Kalau APEC kita anggota ya. Asia Pacific Economic Corporation ya, organisasi ekonomi Asia Pasifik kita anggota. NATO kita enggak, itu North Atlantic apa itu? NATO, apa kepanjangan NATO? North Atlantic Trade Organization. NATO itu kan organisasi pertahanan ya? Iya, Pak. Mbahnya Amerika kan? Amerika ya. Itu blok barat katakan begitu ya. Di satu sisi ada Rusia ya, Rusia. Kalau ZEE ini zona ekonomi eksklusif nih, nggak masuk asal aja ya. Kalau BRICS Brazil, BRICS apa? BRICS ini ingat BRICS organisasi negara apa ini? Ayo, pernah dengar BRICS?
Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa. Brazil. Rusia, India, Cina. Oke. Ini berarti ini negara-negaranya di luar NATO berarti ini ya? Ya. Ya, masuk NATO. Masuk NATO? Enggak, Pak. Luar. Tapi ini organisasi ekonomi ya? Oh, Bridge, ayo coba cari. Organisasi apa? organisasi apa ini? Ayo, Iya, Pak. Pembangunan ekonomi. ekonomi juga ya, Bridge. Iya. Apalagi contoh organisasi internasional itu yang Anda tahu? Apa? Uni Eropa, Pak. Uni Eropa, oke, apalagi? World Bank. Bank Dunia, oke, apalagi? ADB, Asian Development Bank. IDB, ADB. IDB, IMF ya, Pak. IMF ya, kan saya. Oke, industri yang terketergantungannya pada lokasi bahan baku adalah industri. Research. Yes. Research. Nah, ini ada istilahnya deh ya, Nanda ya. Jadi berikut penjelasan. Jadi istilah-istilah ini mungkin juga perlu dipahami. Ada food loss industry. Kalau food loss industry berarti jenis industri yang tidak terikat oleh lokasi tertentu. Sehingga lebih fleksibel untuk dipindahkan atau ditempatkan di wilayah atau daerah manapun yang dirasa lebih menguntungkan. Kalau industri semen bisa nggak menggunakan food loss industry ini? Enggak. Nggak bisa ya, karena dia harus dekat dengan lokasi tempat bahan bakunya ya. Bahannya. Ya, kalau resource based adalah teori berbasis sumber daya menggunakan pendekatan berbasis sumber daya. Ini pemikiran berkembang dalam manajemen strategik dan keunggulan kompetitif perusahaan yang menganalisis dan menginterpretasi sumber daya untuk mencapai keunggulan kompetitif ya. Resource based ya. Berarti jasa produktif yang tersedia berasal dari sumber daya perusahaan. Jadi bergantung kepada sumber daya yang ada. Kalau capital based berarti modal ya. Ada capital loss, kerugian yang Anda dapatkan dari selisih harga. Oke. Kalau resource loss, kerugian pemakaian sumber daya alam dalam. Jadi soal kita itu jawabannya adalah industri yang ketergantungannya pada lokasi bahan baku adalah industri resource base ini ya, yang nomor 2. Ini pengertiannya saja ya. Tadi ada food loss base, berarti tidak tergantung kepada itu. Capital, oke. Nanti silakan dipahami lebih lanjut ya, dicari nanti sumbernya, nanti PowerPoint itu kita kasih aja nanti, biar dipahami lebih lanjut, dikembangkan lebih lanjut. Oke, meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berkembangnya berbagai kegiatan usaha berpengaruh terhadap kebutuhan lahan ya, kegiatan ekonomi dan sosial, perubahan kota, kebutuhan lahan. Jadi Anda semuanya, bertambahnya penduduk di suatu wilayah tentu membutuhkan lahan pertanian dan permukiman baru. Setiap penduduk yang lahir memerlukan rumah untuk tinggal dan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan dan makanan. Makin banyak yang lahir, makin banyak lahan pertanian dan permukiman baru yang harus disediakan. Pada gilirannya, lahan pertanian yang ada akan berkurang karena dipakai untuk permukiman. Itu logikanya. Oke. Fungsi pusat pertumbuhan adalah memudahkan koordinasi, mengintegrasikan perkembangan wilayah, dan meratakan pembangunan di seluruh wilayah. Teori pusat pertumbuhan dirintis oleh Walter Christaller ya. Oke. Di teori dasar pusat pertumbuhan itu ada teori tempat sentral atau central place theory yang dikemukakan oleh Walter Christaller, seorang geograf dari Jerman. Ya. Teori tempat sentral ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola pemukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Kemudian teori dasar pertumbuhan bergerak, teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory yang dikembangkan oleh Francois Perroux, seorang ahli ekonomi dari Prancis.
Jadi kalau Sutami mengemukakan teori perencanaan wilayah. Kalau von Thunen mengemukakan teori lokasi pertanian. Kalau Weber mengemukakan teori lokasi industri, dan Purnomo Sidi mengemukakan teori simpul jasa. Itu tambahan saja buat Ananda ya, karena nama-namanya ada di sini ya. Jawaban kita Walter Kristaller, sedangkan empat orang pakar lain itu mengemukakan teori yang berbeda. Nomor 26. Oke, kita tuntaskan sampai nomor 30 ya untuk malam hari ini. Yang dimaksud dengan revolusi hijau. Revolusi produk biji-bijian yang membawa dampak tingginya bagi ikut. Oke, ini udah revolusi hijau. Jadi revolusi pertanian, tolong dipelajari lagi ya. Revolusi pertanian 1, 2, sampai berapa gitu ya. Revolusi hijau, kemudian latar belakang munculnya revolusi hijau. Jadi bertambahnya penduduk sehingga kebutuhan pangan juga meningkat. Oke, revolusi hijau. Jadi revolusi hijau itu atau Green Revolution, perubahan secara cepat dalam memproduksi bahan makanan. Jadi asumsinya berangkat dari hipotesa produksi bahan makanan tidak akan mencukupi yang dibutuhkan manusia jika hanya mengandalkan cara berproduksi tradisional. Sehingga revolusi hijau itu mengembangkan teknologi pertanian modern, memanfaatkan atau menggunakan teknologi lebih maju dari sebelumnya. Oke, ya. Revolusi hijau, kemudian, nah ini bisa kita lihat, Ananda, latar belakang munculnya revolusi hijau. Ya, yang pertama hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sehingga pangan drastis turun ya. Pertambahan penduduk meningkat. Ini kita bisa lihat dari gagasan Malthus ya. Penduduk sangat cepat menurut deret ukur. Sedangkan menurut Malthus pangan berkembang menurut deret hitung. Jadi artinya manusia bertambah lebih cepat dari pangan. Itu aja konsepnya ya, manusia berkembang. Sehingga kalau kita melaksanakan pertanian dengan cara-cara konvensional itu tidak akan mencukupi. Makanya perlu teknologi. Apa istilahnya dalam dunia pertanian, Anda masih ingat? Panca usaha tani ya? Apa? Masih ingat ya? Iya. Pemilihan bibit unggul, pemanfaatan teknologi, gitu. Ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi ya revolusi hijau tetap saja ada dampaknya. Nanti silakan dielaborasi ya di kelas. Ini saya kira sudah kita fix dengan revolusi hijau. Nomor 8, berikut ciri-ciri revolusi hijau. Ya, oke. Secara alami, keragaman flora dan fauna Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber. Ini seperti ini ya. Ini garis Wallace. Ini si Wallace ini, si Weber ini orang ya yang meneliti. Kalau Wallace ini dari Inggris, Weber ini dari Jerman kalau tidak salah. Dia yang meneliti hewan-hewan ini sehingga dia buat garis. Ternyata hewan ini ciri khasnya. Ini daerah Sunda ini atau Indonesia Barat ini hewannya mirip dengan yang ada di Asia. Yeah. Yang di timur ini mirip dengan yang ada di benua Australia. Yang di tengah-tengah itulah daerah peralihan ya, yang menjadi daerah Wallacea. Nah, daerah ini hewan-hewannya unik ini, tidak mirip dengan Australia, tidak mirip dengan Asia, sehingga dia menjadi hewan endemi ya, endemi Indonesia di sini. Apa saja itu? Komodo. Oke, komodo dan lain-lain ya, seperti itu. Finally ya, kita mengenal perkembangan pertanian secara vegetatif dan generatif. Contoh pertumbuhan secara vegetatif adalah tambah, yaitu benih yang tahan bentuk pucuk dan akar. Oke. Kita lihat ya, ada fase vegetatif terjadi pada perkembangan akar, daun, dan batang baru. Sedangkan generatif, fase reproduksi daripada pembentukan dan perkembangan kuncup-kuncup bunga, buah, dan biji. Jadi silakan dipahami saja yang vegetatif dan generatif.
Oke, terima kasih Bu Nana, Pak Erwin. Iya, Sampai makasih Pak ketemu Dion. selanjutnya ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.